Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah, NIM 193111204. Di sini saya akan menyampaikan mengenai Islam di Cina. Masuknya Islam di Cina, negeri Tiongkok atau dalam bahasa Cina Zuoguo, yang memiliki arti negara tengah dan saat ini dikenal dengan sebutan Cina, merupakan suatu negara yang memiliki kebudayaan dan peradaban tertua di dunia. Pada masa klasik, negeri ini negara maju dan berbudaya, terlebih lagi ketika pada masa kejayaannya, pada masa kekaisaran dinasti Tang pada tahun 618 sampai 719 Masehi. Maka tidak heran jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda perihal negeri ini, "Utlubul ilma walau bisinni." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Adapun kapan permulaan Islam masuk ke Cina, terdapat beberapa pendapat yang berbeda-beda di kalangan sejarawan Islam maupun Barat. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Cina pada masa akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang, yakni sekitar tahun 618 Masehi. Akan tetapi, ada pendapat lain yang mengatakan Islam masuk ke daratan Cina pada tahun 651 Masehi. Pada masa pemerintahan Kaisar Yonghui. Setidaknya terdapat dua teori yang mengungkapkan masuknya agama Islam ke daratan Cina. Semenjak beberapa masa sebelum orang-orang Arab memeluk Islam, pada umumnya orang-orang Arab dan Persia telah menjalin hubungan perdagangan dengan pemerintahan Kekaisaran Cina. Sebagian dari mereka telah menetap dan bermukim di Cina. Adapun teori-teori tentang masuknya Islam ke Cina, diantaranya yang pertama, teori Islam masuk ke Cina pada masa akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang pada tahun 617 sampai 907 Masehi. Kemudian yang kedua, teori Islam masuk Cina pada dinasti Tang tahun 651 Masehi. Teori Islam masuk ke Cina pada masa akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang 617 sampai 907 Masehi. Islam masuk ke Cina pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni di penghujung akhir kekaisaran dinasti Sui dan awal dinasti Tang, diperkirakan sekitar tahun 617 Masehi. Adapun yang memperkuat teori ini dikarenakan pada masa sebelumnya, pada abad ke-5 Masehi, terjadi hubungan interaksi perdagangan antara bangsa Arab dengan pemerintahan Kekaisaran Cina. Pertama kalinya, Duta Besar Persia datang ke Cina pada tahun 461 Masehi. Maka tidak heran jika Islam masuk ke Cina sekitar tahun 618 Masehi. Karena jauh sebelumnya telah terjadi hubungan relasi perdagangan antara kedua belah pihak. Pendapat selanjutnya datang dari Ibrahim Tin Yingma. Persentuhan pertama antara Islam dan Cina dibawa oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Lubaid. Perihal kedatangannya, dikarenakan pada masa itu umat Islam untuk pertama kali hijrah ke Ethiopia, akan tetapi saat kurang serasi dengan pola kehidupan di Ethiopia. Dikarenakan hal tersebut, maka ia berlayar menumpang dengan para pedagang yang akhirnya berlabuh di Katon, bandar perdagangan, sebagai pusat perdagangan internasional di wilayah Cina pada masa itu. Saat menyebarkan Islam sekitar tahun 9 dan 14 Hijriah. Di dalam aktivitas dakwah penyebaran Islam saat dibantu oleh Yusuf. Sedangkan menurut keterangan dari China Islamic Association, bahwasanya agama Islam mulai masuk ke Cina pada permulaan masa kekaisaran dinasti Tang 617 sampai 907 Masehi. Teori Islam masuk ke Cina pada dinasti Tang tahun 651 Masehi. Menurut catatan resmi Annals, pada masa kekaisaran dinasti Tang 618 sampai 908 Masehi, untuk pertama kalinya terjadi kontak diplomatik antara negara Islam dengan pemerintahan kekaisaran Cina. Khalifah Utsman bin Affan mengirimkan delegasinya, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas, sebagai duta besar dari kekhalifahan Islam untuk menghadap Kaisar Yonghui di Cina. Peristiwa ini terjadi pada tahun 651 Masehi.
Utusan ini, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas, diterima dan disambut dengan hormat di kota Xianfu dengan sambutan yang meriah. Sejak saat itu, persahabatan antara Cina dan negara Islam terus digalakkan oleh lawatan para duta besar dari masa ke masa. Islam masuk dan menyebar di wilayah daratan Cina melalui dua saluran penyebaran, yakni kontak perdagangan dan perkawinan, atau yang lebih dikenal dengan asimilasi budaya. Aktivitas perdagangan yang dibawa oleh saudagar-saudagar Arab ke Cina pada masa itu terbagi menjadi dua jalur perdagangan. Yang pertama jalur darat, yang pertama jalur laut, yang kedua jalur darat. Nah, jalur laut. Aktivitas-aktivitas perdagangan dan identitas Islam mereka, para saudagar, dapat dilihat dari ciri-ciri Arab yang dapat ditemui dengan adanya masjid di Guangzhou dan perkuburan dengan ukiran tulisan bahasa Arab sebagai suatu peninggalan sejarah. Jalur laut ini kemudian sampai di wilayah pelabuhan Cina Selatan, yakni di Bandar Perdagangan Kanton yang terletak di wilayah Guangdong, dan Bandar Changzhou dan Quanzhou yang terletak di wilayah Fujian. Ternyata, orang-orang Arab dan Persia yang mendominasi perdagangan pada masa kekaisaran dinasti Tang pada tahun 617 sampai 709 Masehi, kemudian dinasti Sung pada tahun 960 sampai 1279 Masehi, kemudian dinasti Yuan 1260 sampai 1368 Masehi, dan pada masa terakhir yaitu dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Selain itu, para saudagar Arab dianggap sebagai saudagar-saudagar yang kaya raya di Cina. Belakangan mereka dikenal dengan sebutan taksih yang berkonotasi gemar makan besar. Kemudian jalur darat atau biasa disebut dengan jalur sutra yang merupakan suatu jalur perdagangan yang tertua dan terkenal yang telah menghubungkan wilayah Cina, Asia Tengah, dan Asia Barat. Jalur sutra menjadi terkenal melalui pertukaran perdagangan dan kebudayaan. Penduduk Persia dan Asia Tengah mayoritas memeluk Islam. Salah satunya hal ini dikarenakan pengaruh Islam mulai jalur sutra telah dikekalkan hingga ke bagian barat Laut Cina. Di Xinjiang, pengislaman telah dimulai dari abad ke-8 hingga wilayah tersebut telah dirangkum sepenuhnya oleh Islam pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Secara keseluruhan, semua penduduk dari latar belakang etnis yang berbeda-beda telah memeluk agama Islam. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang besar di dalam sejarah Islam di negeri Cina. Perkembangnya Islam di wilayah Xinjiang dapat dilihat melalui perkembangan Islam ke daerah-daerah Xinjiang, Qinghai, Gansu, jalur Sumatera merupakan suatu jalur yang berperan dan memiliki pengaruh besar atas penyebaran Islam di wilayah dataran Cina. Mungkin itu penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.